Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Latif, mengajar di SMP Negeri 2, Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2432121140. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Slogohimo. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kita memulai pelajaran, silakan cek kerapian dulu untuk menilai kamu siap apa enggak. Ayo, semuanya berdiri. Bajunya dirapikan, kelaminnya dilebok nih. Ya, cakra muka ya. Jan. Sudah semuanya duduk kembali. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Melvin untuk memimpin berdoa. Kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menuju Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Baik, kita bersensi dulu. Yang pertama, Aisyah, ada? Anang? Angelika? Anora? Serangga? Nggak hadir ya? Sakit? Oke. Kita doakan semoga Rangga cepat sembuh, bisa kembali lagi bersama kita untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Ridwan? Oke. Rizky? Yang nggak hadir satu ya? Oke. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri, ayo. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Ya. Tangannya iso terserah, ini iso tegap iso. 1, 2, 3, mulai. Tanah airku tidak kulupakan, yang terkenang selama hidupku. Yang keras. Saya pergi jauh, tidak hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, silakan duduk kembali. Baik. Semuanya bagus-bagus, bisa bernyanyi semuanya. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu kita sesuai dengan, coba dibuka LKS-nya semuanya. Yuk, kita buka bab tentang sholat jenazah. Ini ya.
Halaman 36. Kalian buka halaman 36. Ya. Sebelum kita ke materi sholat jenazah, kemarin kita sudah mempelajari tentang toharoh. Toharoh itu ada apa artinya? Bersuci. Suci dari apa? Najis, kotoran, hadas besar dan hadas kecil. Sebelum kita melaksanakan sholat apa wae? Sholat wajib, sholat sunnah, sholat gerhana. Pokoknya saat durunge sholat kita wajib toharoh dulu atau bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar kita mensucikannya dengan mandi wajib, mandi besar. Nah, niatnya apa lu dong, Jan? Wis apal? Apa malah lali bisa? Kita pelajarin pas kemarin masa wis lali. Nawa itu husla, lirofil, hadasil, akbari, fardolillah, ta'ala. Coba yang keras diulangi lagi. Nawa itu husla, lirofil, hadasil, akbari, fardolillah, berkuih terus mandi gebyur. Sing digrujuk nanti saya kepala dulu bisa. Yang digrujuk adalah bagian tubuh yang sebelah kanan dulu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, kepala, roto, berkuih sabunan, bilas, udah. Itu sah. Sudah sah untuk sholat. Kalau untuk mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Niatnya wudu ya. Alhamdulillah ta'ala dah hafal semua. Karena kita berwudu setiap hari. Berapa kali? 5 kali. Belum lagi kalian nanti sholat malam, sholat duha, itu kalian juga harus berwudu. Baik, untuk materi hari ini kita masuk ke sholat jenazah. Di LKS kalian itu halaman 36. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, coba dibaca. Siapa yang pertama? Baca. Kofita, coba. Yang keras. Ini tujuan pembelajarannya yang dibuat. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian hukum, syarat, dan rukun sholat jenazah. 2. Mempraktikkan sholat jenazah. Ya, itu dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian hukum, syarat, rukun sholat jenazah. Yang kedua adalah mempraktikkan sholat jenazah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya untuk pembelajaran kita hari ini. Hah? Ada bendera kuning nih. Siapa yang meninggal? Kita lihat yuk. Yuk, ayo. Assalamualaikum Pak Somad. Waalaikumsalam. Samil, Dodo, Siapa yang meninggal, Pak? yang meninggal engkong oleh. Oh, engkau oleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya, Pak? Katanya sih tengah malam tadi. Itu sedang disolatkan ya, Pak? Iya, itu sedang disolatkan sekarang. Tetapi sepertinya sih sudah akan selesai. Kalau kalian akan sholat saja. Teman-teman, kita ikut sholatkan yuk. Ini kesempatan terakhir kita menghormati beliau. Ayo. Kasihan ya engkong oleh. Kita sudah melihat tadi ya tentang video sholat jenazah. Sekarang Bapak tanya untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam sholat jenazah? Apa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam sholat jenazah? Coba Milna. Rukun sholat jenazah meliputi yang pertama, niat, kedua, berdiri yang mampu,
3. 4 kali takbir. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat. Iya, itu tadi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan sholat jenazah dengan sholat yang lain? Coba Angel. Perbedaan utama sholat jenazah dibanding sholat lainnya yaitu yang pertama, tidak ada rukuk, sujud, iktidal dan duduk. Yang kedua, jumlah takbir yang tetap atau 4, tidak ada surah selain Al-Fatihah. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan apa manfaatnya? Coba yang laki-laki ini, Melvin, coba. Apa? Sholat jenazah dilakukan secara berjamaah. 1. Tuntunan Rasulullah. 2. Fardu kifayah. 3. Doa banyak orang lebih mustahil. Baik, kita asesmen awal dulu. Bawa HP semuanya? Oke, bawa HP. Kita keluarkan HP-nya, yuk. HP-nya dibuka. Kita mengerjakan asesmen sebelum kita membahas tentang sholat jenazah. Kita mulai aja. Udah masuk peserta banyak ini. Kita mulai untuk soal yang pertama. Perhatikan ke papan tulis. Asesmen sholat jenazah. 3, 2, 1. Kuis. Hukumnya sholat jenazah. Pilih ya itu. Merah itu fardu ain, biru fardu kifayah, kuning sunnah ghairu muakkad, hijau sunatullah. Waktunya 20 detik. Oke. Benar semua ya? Wah, jos. Ya, tenang. Sholawat itu yang ke 2. Ada 4, 5 yang menjawab salah. Oke. Ini ada tandanya gini, berarti Angelika mencatatkan jawaban berturut-turut 7 jawaban benar berturut-turut. Jadi ping pitu benar ya. Lagi soal yang ke-8. Ada 10 soal nanti. Tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa rukuk sujud. Oke, semuanya benar. Tanpa rukuk dan sujud. Oke, 72. Ini Aisyah 8 kali menjawab benar berturut-turut. Jos. Ke-9. Berbunyi Allahumma tadi loh. Allahumma gfirlah warhamha, apa Allahumma gfirlahu warhamhu, apa Allahumma gfir lana, Allahumma gfirkum. Jika jenazahnya laki-laki kan ngeling-ngeling gampang toh, Ca. Nek perempuan itu ha, nek laki-laki hu. Kalau depannya itu tetap sama. Belakangnya aja hu, ha, huna, hum. Lihat skor. Mila. Mana Mila? Oke. 9 kali berturut-turut benar. Berapa? Minimal, jangan terkecoh. Minimal berapa orang kalau jamaah? Benar? Terkecoh. Kalau salah jamaah, makmum. Ini kan dikatakan makmumnya toh. Makmumnya berjumlah berapa? Jadi kalau 2 orang itu 1 imam, 1 makmum. Jadi lebih dari 1. Jumlah makmumnya sebanyak 3. Ini baik. Kita lihat, mencermati pertanyaannya, kurang cermat aja tadi. Poin ketiga, juara 3 Angelika. Mila. 1. Iya. Jas. Baik.
Bagus sekali. Itu tandanya kalian sudah menguasai materi untuk asesmen pada pagi hari ini. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Tepuk P5 dulu yuk. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5 SP Rogo. Yuk kita ulangi pakai gerakan. 1, 2, 3. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5 SP Rogo. Yes. Ya udah, masih semangat. Baik, kita masuk ke materi. Untuk pengertiannya, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslim atau muslimat meninggal dunia. Berapa rakaat? 1 rakaat tanpa rukuk dan sujud. Jadi cuma berdiri. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagi kita untuk muslim untuk mensolatkan muslim yang lain yang telah meninggal. Jika tidak dilaksanakan, maka ini menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Jadi kalau di kampung itu ada yang meninggal terus tidak ada yang mensolatkan, maka satu kampung kui kena dosa. Kalau sudah ada 2 orang, 3 orang yang menyolatkan, maka gugur kewajiban untuk mensolatkan. Jadi nek nggonamu enak anu to cah kae. Suranggomo. Ada loh. Ya iki nek Suranggomo nek wis nyolatne sudah. Tapi yang paling diutamakan adalah keluarga yang meninggal itu yang mensolatkan. Untuk dalilnya yaitu barang siapa yang menghadiri jenazah atau layat atau takziah cara bahasa Indonesiane hingga ikut mensolatkan, maka dia mendapatkan 1 kirot. 1 kirot itu apa ya? 1 kirot itu sak gunung. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga ikut mengantar ke kubur, maka mendapatkan 2 kirot. Ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan 2 kirot itu? Beliau Nabi Muhammad menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Jadi pahalanya itu seperti 2 gunung yang besar, yaitu kirot. Kirot itu gunung Uhud. Uhud itu gunungnya panjangnya itu 7 km. 7 kilo itu ini Cak. Sini Slogimo ya. Sini Slogimo. Panjangnya, lebarnya segitu. Tingginya 1050 meter. Jadi tingginya 1050 meter, panjangnya 7 km. Itu mendapatkan 2 pahala. Nah, itu lebih jelasnya coba Melvin ke depan yuk. Sini mobil. Menghadap ke sana teman-teman nih. Nih. Dah. Niat sholat jenazah laki-laki coba. Usolli ala hadal mayyiti arba'ah takbiratin fardal kifayati ada'ah mamuma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah si takbir sih. Allah iki urut karo telinga. Syukur nek jempolin nyentuh karo telinga. Coba semuanya yuk. Allah nyentuh telinga. Jempolin nyentuh karo telinga. 1 2 3 Allahu Akbar. Nah. Dah, ini di atas pusar, di bawah dada. Terus sikile aja ombo-ombo. Sikile sejajar dengan bahu. Sikile sejajar dengan bahu. Dah. Terus takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Itu tadi tentang materi sholat jenazah. Sekarang kita bagi kelompok. Silakan berkelompok. 4, 3. Yang nggak cukup 4 bisa 3. Kita kesepakatan dulu, kita kerjakan. Ini berapa menit? 15 menit cukup? Oke, 15 menit cukup ya. Baik, sekarang
Kita mengerjakan LKPD. Kita kerjakan LKPD melalui aplikasi, yaitu aplikasi Padlet. Kalian masuk ke Chrome dulu, Chrome. Dibuka Chrome-nya. Ya, bentar. Tak kasih. Nah, satu kelompok HP-nya satu aja. Satu kelompok satu. Nah, ini di scan, silakan di scan, di barcode. Barcode-nya lewat Google bisa. Bisa tahu dari situ. Silakan di scan. Terus Pak tidak mau nak. Ya. Iya, kadang. Bagus, sudah ada yang masuk ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kelompok 4. Ya. Sudah? Jadi masuk ke Padlet tadi udah loh, terus tulis nama kelompoknya, baru dijawab pertanyaannya. Kamu juga ikut mikir. Tulis kelompok 4. Tulis kelompok 4 nama anggota, so anggota kelompok 1, 2, 3 terus semua. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 cepat kirim, ayo kita terus presentasi. Oke, semuanya sudah masuk ya, sudah masuk di sini. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini ya, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5 sudah masuk semua. Sekarang presentasi mulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 yuk semuanya maju ke depan. Presentasi dulu ya. Saling. Yang kenalan siapa, yang membaca siapa, ayo. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil berbicara kita. Baik, perkenalkan nama saya Elvin Sareda. Nama saya Nilma Intan kelompok kita. Saya membacakan nomor 1. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Nomor 1 pertanyaannya, apakah kalian pernah sholat jenazah? Jika iya, berapa kali? Saya baru 1 kali melaksanakan sholat jenazah, yaitu saat kakek saya meninggal dunia. Saya belum pernah melaksanakan sholat jenazah goib. Saat itu saya mengikuti gerakan imam. Setelah takbir pertama saya membaca Al-Fatihah, lalu setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Pada takbir ketiga saya membaca doa untuk kakek, dan setelah takbir keempat saya membaca doa pendek sebelum salam. Sholat ini tidak ada rukuk dan sujud, hanya berdiri saja. Sudah. Sekarang ada yang dipertanyakan? Ada yang mau tanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di kelompok 2, perkenalkan nama saya Dede Sanisi. Saya Ovitasya Putri, saya Mesyana Dila Ernesta, saya Merah Yamila. Kami akan mempresentasikan dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Berapa kali kalian pernah melaksanakan sholat jenazah? Pernahkah kalian sholat jenazah goib? Ceritakan bagaimana kalian melaksanakan sholat jenazah tersebut.
Jawabannya, saya pernah 2 kali sholat jenazah di masjid dekat rumah saya saat ada tetangga yang meninggal. Saya belum pernah ikut sholat jenazah gaib. Waktu itu saya ikut berdiri di belakang imam lalu mengikuti 4 kali takbir. Saya membaca Al-Fatihah, sholawat, dan doa Saat melaksanakan sholat itu karena menyadari bahwa suatu hari saya akan meninggal dan butuh doa dari orang lain. Sekian dari kelompok 5 bahwa bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya JC Tujuh Oktaviani. Saya mau JC Nurul. Saya Lakukan Nurul Setiani. Pertanyaan nomor 1. Apakah kalian pernah sholat jenazah? Jika iya, berapa kali? Saya baru 1 kali melaksanakan sholat jenazah, yaitu saat kakek saya meninggal dunia. Saya belum pernah melaksanakan sholat jenazah gaib. Saat itu saya mengikuti gerakan imam. Setelah takbir pertama saya membaca Al-Fatihah, lalu setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Pada takbir ketiga saya membaca doa untuk kakek, dan setelah takbir keempat saya membaca doa pendek sebelum salam. Sholat ini tidak ada ruku-ruku dan sujud, hanya berdiri saja. Semuanya sudah presentasi, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan ke materi. Kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri yuk, berdiri semuanya. Kita berdiri semuanya. Kita ice breaking. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, masih semangat ya? Oke, masih semangat. Materi tadi sudah selesai untuk bab ini, kita tentang sholat jenazah. Kita lanjutkan ke bab 2 untuk besok pertemuan selanjutnya, yaitu sholat gaib. Nah, terus sekarang untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, kita ada refleksi ya, kita lakukan refleksi dulu. Bawa HP semuanya? Oke, terus seperti tadi. Baik, kita melakukan refleksi individu. Kalian jawab sesuai yang ada di pertanyaan itu. Kalian barcode dulu di sini seperti tadi ya, di LKPD. Untuk pertanyaannya yaitu ini. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemukakanlah hambatan yang kalian temui saat proses pembelajaran berlangsung. Kasih nama, ya. Kasih namanya masing-masing, ya. Kasih nama. Kasih nama ya. Oke.
Terus Ridwan, belajarnya menyenangkan, tetapi saya sedikit bingung pada bacaan takbir ketiga. Ya, nanti bisa dipelajari lagi ya di rumah. Nanti bisa dipelajari lagi. Ini Nilna Intan. Ada dikasih musik. Apa ya ini musiknya? Kita putar. Pop, musik pop. Musiknya mendayu-dayu, bagus sekali. Biar kalian refresh. Semuanya sudah kirim refleksi? Sudah kirim, mari kita sudahi saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang sholat gaib. Sholat gaib. Sholat gaib. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekarang berkemas-kemas dulu semuanya. Ayo, Melvin dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dari sujud. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini cukup. Silakan belajar di rumah. Dan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.